حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya Rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberi limpahan rahmat, barokah, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas hadis 42, Bapak Ibu. Hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi, yang di situ Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma ta'autani wa rajautani, innaka, sesungguhnya engkau, ma ta'autani, selama berdoa kepadaku Allah, wa rajautani, dan mengharap kepadaku Allah, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ghafartu laka, niscaya aku mengampunimu, ala ma kana minka, mengampuni dosa-dosa yang ada padamu semuanya, wala ubali, dan aku tidak peduli. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, sekiranya dosa-dosamu itu banyak, dan banyaknya itu seperti banyaknya awan di langit, ya. Tsummastaghfartani, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartulak, niscaya aku mengampunimu. Masya Allah. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku, kepada Allah, biqurabil ardi khataya, dengan kesalahan sepenuh permukaan bumi. Ya. Jadi kalau engkau, wahai ibnu Adam, datang kepadaku Allah, biqurabil ardi khataya, dengan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan sebanyak permukaan bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau berjumpa kepadaku tanpa berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu pun, kata Allah Ta'ala,
la ataituka biqurabiha maghfirah. Pasti aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh permukaan bumi. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Pertama Bapak Ibu, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah Ta'ala yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya dari Allah Ta'ala, tapi lafadznya, redaksinya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya dengan Al-Quran Bapak Ibu, kalau Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah Ta'ala. Perbedaan lainnya, kalau Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi tidak. Hadis qudsi ini kadang-kadang langsung disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan itu. Perbedaan lainnya, kalau Al-Quran kan setiap hurufnya ketika panjenengan membacakan berpahala Bapak Ibu. Kalau hadis qudsi pahalanya umum, tidak per huruf. Kalau ada yang bertanya, kan sudah ada Al-Quran, kenapa kok ada hadis qudsi segala? Nah ini namanya kurang penggawean Bapak Ibu. Kenapa sih bertanya seperti itu? Jawabannya kan jelas ada dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 23. Jadi sekali lagi kalau ada yang bertanya, kan sudah ada Al-Quran, kenapa ada hadis qudsi segala? Jawabannya surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, wa hum yus'alun, sementara mereka, kita, yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kalau Allah sudah menghendaki ada hadis qudsi, kenapa kok sampai sing ribut gitu loh? Nah ini biasanya orang-orang yang pemikirannya agak enggak normal Bapak Ibu itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Jadi seakan-akan dia itu pinter, tapi sebetulnya keblinger gitu kan. Jadi ada Pak orang itu, ya ini ketika dia enggak belajar agama dengan benar ya. Sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya orang beriman itu tidak berani bertanya Pak. Coba bayangkan bertanya seperti ini. Allah kan maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang Allah tidak mampu mengangkatnya gitu. Itu kan pertanyaan kufur Bapak Ibu. Itu kalau orang beriman menanyakan seperti itu tidak berani Pak. Juga saya pernah mendengar itu ada orang mengatakan dengan penuh kepercayaan diri seakan-akan tidak berdosa itu. Dia mengatakan seperti ini. Apa yang dilakukan Allah Ta'ala sebelum menjadi Tuhan? Batin saya dalam hati, lah karya dapuramu asing mengukuhkan Allah jadi Tuhan, kan begitu Pak. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu kekufuran. Karena orang beriman gak berani menanyakan seperti itu. Intinya apapun yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, zat-zatnya, perbuatan-perbuatan Allah, kita gak boleh bertanya. Kita bertanya itu hanya pada makhluk. Ya, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakkaru fi khalqillah. Fikirkanlah, renungkanlah makhluk Allah Ta'ala, wala tafakkaru fillah, dan jangan pernah memikirkan tentang Allah. Dalam riwayat fi dzatillah, pada zat Allah, fa innakum lan taqduru qadrahu, karena kalian enggak mungkin bisa memperkirakannya. Nggih, ini yang pertama. Pelajaran kedua Bapak Ibu, tujuan setiap muslim itu adalah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma orang banyak harta, percuma orang tampan, orang banyak kekayaan, banyak jabatan,
ketika mati tidak diampuni Allah Ta'ala, percuma Bapak Ibu. Jadi hadis ini berbicara tentang ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah cita-cita setiap muslim. Ketika dia mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, otomatis dia masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Inilah tujuan masing-masing setiap muslim. Allah Ta'ala mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang sukses ini. Amin. Hadis ini Bapak Ibu dalam riwayat Muslim itu memiliki redaksi lain, ya. Jadi hadis yang barusan panjenengan bersama mendengarnya itu ada riwayat lain dalam Sahih Muslim, saya bacakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Man taqarraba minni shibran," barang siapa mendekat kepadaku, kata Allah, shibron, sejengkal, taqarrabtu minhu dhira'an, niscaya aku mendekat kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, saya akan mendekat kepadanya ba'an. Ba'an itu jarak yang lebih panjang lagi daripada dhira', jadi lebih dekat. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah akan mendekat kepada kita lebih dekat lagi Bapak Ibu. Nggih. Seperti itu. Wa man atani yamshi, barang siapa datang kepadaku berjalan, ataituhu harwalatan, aku datang kepadanya dengan berlari. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan, barang siapa berjumpa aku dengan sepenuh bumi dosa, la yusyriku bi syai'an, tanpa berbuat syirik kepadaku, laqituhu biqurabiha maghfirah, niscaya aku berjumpa, aku datang kepadanya dengan ampunan sepenuh permukaan bumi. Nah, ini bagaimana Ustaz tentang arti Allah mendekat satu hasta, Allah mendekat satu ba'a tadi, Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Gimana berlarinya Allah Ta'ala? Kalau panjenengan ditanya seperti itu, gimana Pak jawabannya? Jawabannya begini. Untuk sifat-sifat Allah Ta'ala, Bapak Ibu, kita imani apa adanya. Berlari, berlari. Mendekat, mendekat. Nah, tetapi tetap kaidahnya itu adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Tidak pada sifat-sifatnya, tidak pada perbuatan-perbuatannya, tidak pada zatnya. Jadi Allah itu kan satu. Berarti satu pada zatnya, satu pada perbuatannya, satu pada sifat-sifatnya. Kalau Allah mengatakan dia datang dengan berlari, udah kita imani bahwa Allah berlari Pak. Tapi jangan disamakan dengan berlarinya makhluk. Loh kok bisa? Iya, dalilnya walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Allah menjelaskan dalam Al-Quran Bapak Ibu, dia punya tangan kan, yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetap abadi wajah Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Bagaimana tangan Allah? Bagaimana wajah Allah? Katakan wajah hakiki, tangan hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diserupakan dengan tangan makhluk, wajah makhluk. Kaidahnya tadi walam yakullahu kufuwan
ahad. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti maknanya Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran Bapak Ibu. Tetapi pendengaran dan penglihatan Allah ini tidak serupa dengan penglihatan pendengaran makhluk. Seperti itu. Dan untuk sifat-sifat yang lain sama. Seperti itu tadi kaidahnya. Nggih. Jadi kembali kepada hadis ini Bapak Ibu, mendapat pengampunan Allah Ta'ala adalah tujuan masing-masing kita sebagai seorang mukmin. Dan untuk mendapatkan ampunan ini, ya, ada 3 cara. 3 cara itu disebutkan dalam hadis kita tadi. Allah berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma ta'autani wa rojautani. Selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Akan ku ampuni semua dosamu dan aku tidak peduli. Berarti untuk yang pertama ini Bapak Ibu, cara agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdoa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa dengan penuh harap, bahkan yakin bahwa Allah Ta'ala itu akan mengampuni, akan menerima, mengijabah doa kita. Dalam surat Ghafir ayat Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya kukabulkan bagi kalian. Nah, termasuk syarat-syarat berdoa Bapak Ibu. Tadi kan pertama, untuk mendapatkan ampunan Allah ini kita berdoa sambil berharap. Ad-du'a'u ma'ar roja, ya, berdoa sambil berharap. Nah, di antara syarat doa itu hati kita harus hadir, Pak. Jadi ketika panjenengan berdoa itu harus tahu apa yang panjenengan baca. Jadi hati ini hadir. Kita tahu apa yang kita pintakan. Kita tahu apa yang kita baca dalam doa kita. Kan banyak Pak ngapunten orang sholat itu dia berdoa Pak, bacaan sholat, baca Al-Fatihah, tapi pikirannya kemana-mana, nggak fokus kepada apa yang dia baca. Ketika membaca tahiyat juga seperti itu, at-tahiyatu lillah, lisannya bahasa kita kecumik-kecumik, gerak-gerak, tapi dia nggak meresapi maknanya. Itu berarti hatinya tidak hadir. Jadi untuk berdoa itu syaratnya hati kita harus hadir, kita itu harus tahu apa yang kita ucapkan. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin pasti dikabulkan. Tidak boleh panjenengan berdoa coba-coba. Ya Allah, masukkan saya surga kalau panjenengan berkehendak. Itu tidak boleh Pak. Jadi doa seperti ini doa yang ibaratnya kita ragu gitu loh. Jadi ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian yakin pasti dikabulkan. Itu pertama. Nabi SAW melanjutkan, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Karena Allah itu tidak menerima doa dari hati yang lalai, main-main, dan tidak ingat gitu loh. Jadi qalbin ghafil itu lupa, lahin itu main-main gitu. Ya bukannya main-main tetapi artinya sia-sia. Jadi kita itu berdoa, baca banyak tapi nggak tahu artinya kan percuma. Ya? Atau kita
mendengarkan orang berdoa apa, kita mengamini, amin, 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 amin. Tapi kita tidak tahu itu berdoa apa. Nah, itu bagian daripada kita tidak menghadirkan hati, Pak. Jadi ketika berdoa itu panjenengan harus hadir hatinya. Di antara syarat doa yang lain adalah kita jangan buru-buru. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa, belum kunjung dikabulkan, terus kita mengatakan, waduh, saya berdoa kok tidak dikabul-kabulkan, akhirnya malas berdoa. Dalam sebuah athar disebutkan, innal abda, hamba, idza da'a rabbahu, ketika lagi berdoa kepada Allah, wa huwa yuhibbuhu, Allah itu suka akan doanya. Qala, Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, la ta'jal biqada'i hajati abdi, jangan buru-buru mengijabah, mengabulkan hajat hambaku. Fa inni uhibbu an asma'a sautah, karena aku Allah senang mendengar doanya. Gitu, Pak. Nah, ini asar, enggak jelas sanadnya, benar apa enggak. Tetapi maknanya dibenarkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf 56. Wad'uhu khawfan wa tama'a. Berdoalah kepada Allah khaufan dengan penuh ketakutan, wa tama'an dan penuh keragusan, ketamaan. Maksudnya ketika berdoa kepada Allah itu khaufan, kita takut akan azabnya, wa tama'an kita tamak akan rahmatnya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, tadi Bapak Ibu makna ayat ini, orang yang berdoa kepada Allah dengan penuh harap, ya, roja tadi kan, dengan penuh ketakutan kepada untuk tidak dikabulkan, kepada azab Allah Ta'ala, kemudian dia sangat tamak, sangat ragus akan rahmat Allah Ta'ala, itu termasuk orang-orang yang dirahmati. Allah mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Okay? Dan yang perlu kita ingat Bapak Ibu, yang harus kita sering-sering minta kepada Allah, yang harus kita sering-sering berdoa kepada Allah adalah bagaimana agar kita diampuni. Itu. Ya, termasuk diampuni ini kita berdoa minta surga, minta neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan haulaha nudantin. Haulaha nudantin. Jadi sekitar minta surga, sekitar kita minta agar dihindarkan dari neraka, seputar doa inilah kita senantiasa berkomat kamit gitu. Berkomat kamit. Jadi untuk minta kepada Allah Ta'ala ampunan dan minta surga, Bapak Ibu, ini harus sering sekali kita ucapkan. Nggih. Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, jadi berkaitan dengan masalah berdoa untuk ampunan ini, Pak. Hasan Al-Basri itu mengatakan, aksiru minal istighfari fi buyutikum. Ya, perbanyaklah beristighfar di rumah kalian. Wa ala mawaidikum, ketika di meja makan. Pernah enggak kita mau makan di restoran kita beristighfar, Bapak Ibu? Padahal ini kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar di rumah kalian, di meja-meja kalian, meja makan, wa fi turuqikum, di jalan-jalan kalian, wa fi aswaqikum, di pasar kalian, wa fi majalisikum ainama kuntum, dan di tempat manapun di majelis kalian, di tempat duduk kalian. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah Ta'ala diturunkan. Ini saya persingkat Bapak Ibu. Tadi penyebab pertama untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala adalah berdoa dengan penuh harap. Dan di antara syarat berdoa itu adalah tadi
hadir hatinya. Kita tidak terburu-buru Bapak Ibu. Dan ketika berdoa yakin Allah pasti mengabulkan. Ya masih banyak yang lainnya. Ya kita harus memakan makanan yang halal dan lain sebagainya. Tidak berdoa untuk minta melakukan dosa atau mutus rahim. Itu masalah doa. Yang kedua, untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala itu berarti kita beristighfar. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Tadi hadisnya apa? Ya bena Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama. Sekiranya dosamu itu mencapai sebanyak awan-awan di langit. Tsummastaghfartani ghafartulak. Kemudian engkau beristighfar kepadaku, niscaya aku mengampuni engkau. Dan istighfar yang paling baik Bapak Ibu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Dan ketika kita mengucapkan ini, kita resapi maknanya. Hadirkan hati kita. Allahumma anta rabbi. Kita tahu artinya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Engkaulah yang menciptakanku dan aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Seterusnya Pak. Jadi ini sayyidul istighfar. Kata Nabi SAW, barang siapa mengucapkannya di pagi hari, meninggal pada sore hari masuk surga. Masya Allah. Dan sebaliknya, barang siapa mengucapkan sore hari, meninggal besoknya, dia masuk surga. Ya, jadi kita membaca dengan penuh peresapan. Dan rahasianya kenapa Pak kok disebut dengan sayyidul istighfar, pemimpin istighfar? Karena kita di samping muji-muji Allah Ta'ala sebelumnya, kita mengakui dosa-dosa kita. Istighfar kedua, istighfar kedua setelah sayyidul istighfar tadi Bapak Ibu, istighfar kedua yang mesti kita ucapkan ya dan bagus adalah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar untuk dibaca sebelum salam. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ini Abu Bakar Bapak Ibu datang kepada Nabi, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi solati. Tolong ajarkan kepadaku satu doa yang saya baca dalam solatku. Dan itu dibaca sebelum salam. Jadi sebelum salam itu bukan hanya Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat seterusnya. Ini juga dibaca sebelum salam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan Allahumma ya Allah, inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Saya ya Allah telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tiada yang mampu, yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika, maka ampunilah aku ya Allah dengan pengampunan darimu, warhamni dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguh engkau maha pengampun, maha penyayang. Ini Bapak Ibu, jangan hafalkan. Setelah sayyidul istighfar, ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lafadznya begitu Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membaca ini Allah akan mengampuninya meskipun dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu kan salah satu dosa besar kan. Termasuk as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Tapi saking agungnya doa ini Pak, panjenengan mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih,
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengampuni dosanya meskipun lari dari medan perang. Dan yang perlu diperhatikan banyak sekali tipe-tipe model-model istighfar Bapak Ibu. Yang paling afdal, yang paling barokah adalah yang datang dari lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping beristighfar itu kan gandengannya taubat Bapak Ibu. Nah di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sudah kepanjangan kan? Sudah berapa menit? Oh baru 30 menit, belum 60. Oke, jadi Bapak Ibu ini yang perlu kita perhatikan. Di samping panjenengan beristighfar itu harus juga menghadirkan syarat-syarat taubat. Jadi untuk bertaubat itu ada syarat-syaratnya. Bukan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, tapi utangnya gak dibayar-bayar ya. Jadi syarat-syarat taubat itu ada 3. Kata Imam Nawawi yang pertama adalah al-iqla', meninggalkan dosa itu. Yang kedua al-nadamu ala adamit tiqrar. Al-azmu ala adamit tiqrar. Al-azmu berazam untuk tidak ngulang. Yang ketiga an-nadam, menyesal. Ya, jadi syarat tobat itu pertama meninggalkan, yang kedua berazam, bertekad untuk tidak ngulang, yang ketiga menyesal. Kalau satu dari 3 ini tidak terpenuhi, berarti tobatnya tidak diterima. Ini kalau dosanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya berkaitan dengan manusia, apakah itu masalah harta, apakah itu masalah darah, apakah itu masalah kehormatan, ngerasain itu kan kehormatan Pak. Bongkar aib, fitnah itu kan kehormatan itu. Itu di samping 3 yang pertama tadi, ditambahkan syarat yang keempat, yaitu minta kehalalan. Bagaimana agar dia menghalalkan sehingga kosong-kosong, nggak ada bendol mburi dia, bahasa kita kan begitu. Loh Ustaz, dia saya sudah minta maaf, tidak mau. Nah tergantung dosa sampean dulu, mungkin kebesaran. Karena harus dikisos kan. Sampai pernah nempeleng orang Pak, jebret begitu. Jaluk sepuro tok, ya percuma, harus dikisos. Baru itu setimpal. Itu berikan pipi sampean, suruh dia balas, jebret juga, itu baru kosong gitu. Nggih. Nah kalau panjenengan tidak mau Pak, bayar dengan uang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari itu mengatakan, man kanat indahu madlamatun li akhi, barang siapa mempunyai kezaliman kepada saudaranya, min irdin au malin au syai', berupa kehormatan, harta atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhul yaum, hendaknya minta kehalalan darinya sekarang. Min qabli an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak berguna dinar maupun dirham. Berarti maksudnya kalau panjenengan nggak bisa mendapatkan kehalalan kecuali bayar dinar dan dirham, itu lakukan. Mumpung dinar dan dirham sekarang masih bernilai. Kalau nanti kiamat, wah nggak ada nilainya Bapak Ibu. Ya, insya Allah demikian. Ya, cukup. Nggak ada pertanyaan berarti ya. Ini tinggal 1 poin Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita lanjutkan, pertemuan akan datang. Oke. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan duduk panjenengan semua di sini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang bakal memberatkan timbangan panjenengan semua. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa adab, tanpa hisab, sebagaimana dikumpulkan pagi hari ini. Amin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.